ya kesasar semacam hilang lah atau kesasar Hmm. mungkin lewat udah apa hilang dari tracknya lah. Apa Hmm. sih yang harus kita lakuin kak? Mungkin Oke, pertanyaannya bagus nih. Kalau kita tersesat, nah apa yang harus dilakukan? Hello guys, welcome to my channel. Jangan lupa like and subscribe. Kayaknya kurang lengkap kalau nggak ada pertanyaan nih dari teman-teman. Ayo, teman-teman atau siswa atau bapak ibu guru, kalau ada yang mau tanya, silahkan. Silakan langsung aja tanya ke Kak Karisma, nyalakan audionya, kemudian sebutkan dari kelas mana, kemudian apa yang mau ditanyakan. Ayo, ada yang mau bertanya berhubungan dengan tadi pencinta alam? Ada? Nanti ada hadiahnya, jangan takut. Kalau guru boleh nggak Seraldi? Boleh nanya nggak, Bu? Oh, Boleh, tadi boleh. Ibu Nov ngalah dulu sama anak Ibu Nov Oke, ya. siap. Makasih, Bu. Tadi Tri ya. ya, siapa tadi yang tanya? Nanti, Pak. Oh ya, Renaldi. Oke, Renaldi, kameranya dikebawain sedikit jangan, biar kelihatan wajahnya gitu. Nah, oke. Kalau misalnya Nama dulu, Oh, nama, iya. kelas. nama saya Jonas Rinaldi Minata dari kelas 11 IPA. Saya ingin tanya, Pak, Kak, kalau misalnya lagi mendaki gunung gitu, makanannya bawa sendiri atau nggak makan sama sekali atau apa, Pak? Gojek, Kan kadang-kadang Renaldi. pasti ada yang lapar gitu kan. Gojek. Ya Kak, mungkin bisa dijawab. langsung jawab ya. Ya, emang anak SMA tuh lucu-lucu Kak, kayak gini nih. Tapi benar pertanyaannya benar, kita karena fenomena pertanyaan itu terbukti di gunung. Akhirnya kita mau bawa apa gimana? Ternyata dulu kita emang bawa, tapi sekarang kayak Gunung Gede itu udah ada warung-warung yang buka di sepanjang jalan. Oh, Jadi di pas pendakian tuh di rutenya. Di setiap pendakian rute perjalanan itu sampai ke puncak itu ada yang jualan juga. Ada yang tukang gorengan, ada yang kopi dan sebagainya. Itu udah bukan barang baru lagi sekarang di gunung itu, karena udah bukan jadi wisata jadinya. Kalau bener gunung-gunung yang autentik deh. Kalau untuk gunung-gunung yang masih sepi, mungkin belum terjamah banyak orang, ya kita harus benar-benar persiapkan logistiknya. Itu Biasanya makanannya kan apa tuh? Mau gampang. Indomie, nugget, terus atau apa nih kira-kira menu-menunya? Karena kalau school camp itu biasanya menunya gitu. Nugget, sosis, gimana nih? Itu apakah layak? Karena kan kita butuh tenaga ya. Benar. Karena kan ya biasanya emang gitu, kalau nyari gampang akhirnya ya udah mie instan aja. Atau susu dan sebagainya. Sebenarnya kita harus benar-benar ya kita butuh sayuran juga. Karena kan badan kita udah jalan 8 jam itu, misalnya jalan 8 jam, kalori kita udah kebakar banyak. Selain butuh air, kita dehidrasi, kita juga butuh pembakaran lagi nih untuk istirahat. Karena kan kita naik gunung itu bukan sekedar sampai puncak kan, tujuan akhirnya kan turun lagi ke bawah. Jadi kita butuh asupan energi, bukan sekedar kita ngisi perut doang biar kenyang, habis itu selesai. Kita benar-benar kayak sayur itu kita harus benar-benar buat. Kadang saya buat yang paling gampang ya sayur sop, biasanya paling gampang untuk dibuat di gunung karena jarang ini, karena kalau sayur asam mungkin agak susah. Jadi bagi sayur deh ya susah ya. Yang gampang ya sayurnya sayur sop. Kalau buah perlu kah? Kalau buah yang mengandung buah perlu. Energi itu apa kira-kira? Yang simple yang karena kita jalan jauh pasti dehidrasi, kita butuh buah yang mengandung banyak cairan kan. Jadi kita bawa buah yang jangan bikin kita malah seret, tapi malah kita bisa konsumsi di jalan. Macam apel kan banyak ininya bikin kita kenyang, jadi gitu. Pir. Kalau emang mau jangan bawa durian ya.
Kalau mau beli berat lagi bawa semangka. Susah. Semangka juga banyak airnya. Oh iya, bawa semangka. Boleh. Oh, Semangka yang udah dipotong dan potong ya. Iris-iris Hmm. dulu. Iris. jangan bawa kulit-kulitnya juga. Kalau di Semeru bisa jajan, Kak. Di warungnya banyak semangka itu. Semangka Iya. melon. Iya benar. Itu dia tadi Renaldi. Makasih Renaldi ya. Jadi kalau di gunung itu tadi Ray makanannya juga harus diperhatikan nutrisinya ya supaya kuat. Jadi sayur, buah bukan hanya makanan instan seperti nugget, sosis, apalagi Indomie gitu kan. Susah nanti gitu ya kan. Oke, terima kasih Renaldi untuk pertanyaannya. Ada lagi? Hal sir. Oke, soal ya, silakan. Kak Karisma, selamat pagi sebelumnya. Selamat pagi. Ya, aku mau nanya Kak, misalkan ya kita hilang nih di gunung ya, lagi mendaki terus kita hilang. Terus Bilang apa kesasar nih? ya kesasar, semacam hilang lah, atau kesasar mungkin lewat udah hilang dari tracknya lah. Apa sih yang harus kita lakuin Kak? Mungkin Oke. Pertanyaannya bagus nih. Kalau kita tersesat, apa yang harus dilakukan? Anggap aja gunungnya gunung yang autentik lah ya. Yang maksudnya yang nggak rame. Pertama jangan sampai tersesat dulu, meminimalisir cara tersesat. ya, Kalau memang sudah tersesat, berarti kan kita yang pertama kita belum mengetahui medan itu. Yang kedua, kita mungkin ada sesuatu mistis yang entah dari perkataan kita atau dari pikiran kita yang negatif di situ, akhirnya kita tersesat. Yang pertama adalah kita harus diam dulu di situ, kita tenangkan diri dulu, jangan gegabah. Karena biasanya kita tersesat itu panik. Kita bingung, makanya kita makin panik, apalagi kita sendirian. Nah, kita harus tenangin diri dulu. Terus kita lihat pertama kali kita jalan itu arah matahari itu kemana. Misal arah matahari ketika kita jalan itu kita di depan matahari. Kalau kita udah sore hari berarti udah di belakang kita. Berarti kita harus balik lagi sesuai dengan arah matahari yang kita hadapin tadi kalau di sore hari. Oke, jadi kalau di sore hari kita ikutin ke arah matahari ya? Iya, kalau kita berangkatnya kita menghadap matahari, kalau udah sore hari kan matahari terbenam kan, nah kita balik lagi ke arah matahari. Terus yang wajib kita bawa adalah kompas. Setiap perjalanan kita harus bawa kompas. Nggak boleh bawa HP. HP nggak ada sinyal. Nah, ini buat teman-teman ya yang berpikiran ya pakai GPS aja, gila lu, kali nggak ada ya sinyalnya ya. Tapi ada beberapa gunung yang ada sinyalnya. Di Gunung Cikura itu ada sinyalnya. Tapi kalau nggak ada berarti kompas ya. Nah, cuma kan kalau nggak semua orang bisa pakai kompas Kak. Nah, itu basic sebelum melakukan perjalanan kita harus benar-benar pengetahuannya harus benar-benar tahu dulu nih. Ada navigasi skillsnya ya. Iya. Seenggaknya kita bisa baca arah utara, selatan, itu kan kita harus benar-benar bisa. Di kota aja nggak tahu utara selatan, apalagi di gunung ya. Ya. Jadi itu dia tadi. Jadi kalau jadi Sispala itu sebelum turun ke gunung harus ada pembekalannya. Salah satunya adalah bagaimana cara penggunaan kompas ya Kak ya. Iya benar. Susah nggak sih? Suki. Kalau baca kompas sih nggak begitu susah. Cuman kalau yang membaca peta itu agak susah karena kan konturnya kan beda kan. Kontur runcing, kontur landai itu apa? Oke, itu dia tadi soal. Jadi harus tenangin diri dulu, jangan panik gitu. Dan mungkin lihat juga kali ya Kak, biasanya kalau ada jejak-jejak atau mungkin ada tinggalan-tinggalan sampah sedikit, berarti itu jalur manusia kali ya. Nah, iya benar. Lewat situ gitu manusia. ya. Karena yang buang sampah manusia. Iya. Oke, itu dia. Terima kasih. Oke, yang penting tetap tenang soal. Oke, ada lagi? Benok. Aku udah kamu nanya. Oh ya, Chris. Udah sabar ya Bu Nov ya. Itu biasa emang kalau di gunung itu kegiatannya jadi ngapain aja ya? Kalau kegiatan di gunung Toknya berarti ya? Ya.
Jadi mungkin maksudnya kalau ke gunung terus ngapain gitu loh. Terus pas udah di gunungnya ngapain sih gitu loh. Kalau saya pribadi, saya naik gunung itu karena pertama refreshing, kedua mencari ketenangan. Akhirnya saya ke gunung, saya ngecamp di sana, jadi benar-benar merasakan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga saya balik lagi ke kota, saya punya pemikiran fresh. Kalau tujuan saya naik gunung sih itu, kegiatannya ya naik, terus tenda, ya kayak masak segala macam, ke puncak kalau memang memungkinkan, terus turun ke bawah. Jadi berarti terserah kita gitu. Menikmati apa yang Tuhan telah beri. Mungkin begini, mungkin kalau di Wirasena itu ketika naik gunung apakah ada event-event tertentu gitu? Siapa tahu bisa kelas meeting di atas. Ya misalnya apa, misalnya lomba apa misalnya ya, saya nggak tahu apa ada atau nggak ada, atau ada upacara untuk apa atau apa. Jadi event kalau ke gunung itu apa kira-kira? Kalau upacara biasanya 17 Agustus, upacara di puncak. Tapi kalau emang sekedar naik aja, ya itu belajar, yang intinya itu belajar memanajemen diri sendiri sama manajemen orang lain. Terus sabar, mandiri, disiplin, tanggung jawab, melatih mental. Jadi itu sih yang didapat ketika naik gunung. Oke, jadi Chris, jadi yang dicari Kak Karisma itu bukan setelah di gunung itu ngapain, tapi proses perjalanan ke gunungnya ya Kak ya, yang ingin dinikmati. Dan ketika di gunung, ya itu tadi melihat pemandangan, mengosongkan pikiran, menjadi lebih tenang. Sehingga ketika kembali lagi ke ke kegiatan sehari-hari, jadi fresh lagi. Dan di gunung, perjalanan di gunung itu adalah sebuah latihan ya Kak ya, latihan mengendalikan diri, latihan membentuk karakter supaya disiplin itu Chris. Jadi sebenarnya para pendaki gunung mereka lebih mementingkan proses perjalanan, kemudian setelah sampainya di rumah kembali itu bagaimana apa yang dia temui, begitu Chris. Oke Chris, bisa puas dengan jawabannya? Ngerti Chris ya? Oke, thank you Chris. Mungkin Bu Nov nih, terakhir nih, Bu Nov nih. Ya, selamat pagi Kak Karisma. Selamat pagi. Saya Novita. Jadi gini, Kak, saya pribadi saya nggak suka naik gunung ya. Jadi suka naik gunung itu karena di SMA Mahatma Gading. Karena kita ada acara annual itu school camp. Jadi tidak mau jadinya akhirnya belajar packing segala macam. Nah, pertanyaan saya itu adalah sekarang saya punya problem itu anak saya ngajakin camping. Anak saya itu usia 9 tahun sama 5 tahun. Itu udah seminggu terakhir ini sering banget ngajakin camping. Mungkin karena bosan di rumah kali ya. Nah, jadi saya minta ini Pak, tips kira-kira kalau camping bawa anak kecil usia segitu, itu tuh karena saya mikirnya udah yang camping tuh rempong ya Kak, apalagi bawa anak kecil gitu. Nah, itu kira-kira gimana itu tipsnya? Terus kemudian kira-kira gunung apa nih yang Kakak rekomendasiin buat pertama camping kami pertama gitu istilahnya. Untuk pemula ya Bu ya? Ya, betul. Ya, mungkin untuk gunung untuk dengan keluarga dan juga gunung untuk pemula nih. Siapa tahu nanti MGS mau juga naik gunung gitu. Thank you. Okay. Bawa anak gede juga kadang ribet, terima bagian kasih, anak kecil Bu ya. Untuk gunung yang ada di Jawa Barat itu yang bersahabat di Papandayan. Perjalanan yang nggak jauh, di campnya juga ada toilet, jadi nggak perlu repot harus buat toilet jungle, dan di setiap perjalanannya itu udah ada warung-warung yang menjajakan makanan. Jadi bawa daypack dan itu juga bisa dilewati motor-motor trail gitu jalurnya. Ada jalur khusus untuk motor trail, jadi
bisa menggunakan motor trail untuk sampai ke camp itu atau jalan kurang lebih 2 jam setengah perjalanannya untuk sampai ke Pondok Salada itu. Oke, kalau tips-tipsnya naik gunung dengan pemula, tadi apalagi dengan anak kecil tadi gunung. Yang pertama ketika kalau mau bawa orang, ya kita harus kuat juga badannya kan, jangan sampai kitanya drop, apalagi bawa anak kecil udah capek malah akhirnya repot sendiri. Jadi ya sebisa mungkin latihan dulu, terus mengenal seperti apa yang mau didatengin itu tempatnya. Nah terus persiapan, karena di gunung itu dingin, berarti persiapan yang harus dibawa ya setidaknya jaket, sleeping bag itu wajib dibawa. Oke, jadi yang tadi balik lagi Bu Nov, fisik bugar, manajemen matang supaya nanti naik gunungnya jadi menyenangkan gitu ya Kak Karisma ya. Ya, thank you Kak Karisma. Ya, oke. Itu dia. Kalau mau masih berkaitan nih, berarti kayak misalnya kitanya nih sebagai orang tua, kita harus fisiknya bukan harus latihan jalan dulu dong bareng anak-anak ya, maksudnya sebelum kita berangkat camping sama anak-anak gitu, maksudnya jalan pagi dulu gitu atau bagaimana kayak gitu Kak Karisma, apa gimana? Iya benar, kita harus siap juga karena kan di alam itu kan bukan yang sebenarnya kita melakukan perjalanan itu kan sebenarnya untuk adaptasi ketika kita berada di alam kan. Iya. Kalau kita nggak biasa untuk jalan, berarti kan ketika kita di alam, kita sama aja mau bertanding tapi kita belum latihan gitu. Jadi kita bingung nih mau ngapain bertanding ini, tapi kita belum latihan, belum tahu gimana medannya, kita belum pernah ngerasain gimana jalannya, tapi kita udah mau bertanding. Jadi jadi seperti itu. Oke, siap. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, penutup nih untuk summary. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kegiatan naik gunung atau kegiatan alam lainnya, Kak? Yang bisa kita ambil pelajaran apa, lesson apa yang bisa kita ambil? Pencinta alam identik dengan naik gunung. Naik gunung itu ibarat kayak bayang-bayang kehidupan, kayak bayangan kita di hidupan. Puncaknya itu cita-cita, lerengnya itu usaha, lembahnya itu iman dan pengetahuan. Jadi hutannya anugerah, kabutnya adalah cobaan. Jadi kita kalau mau naik gunung ada 3, bisa jadi sahabat, bisa jadi guru, bisa jadi musuh terkejam. Sebelum naik gunung persiapkan perlengkapannya dengan matang. Persiapan sebelum naik gunung, saat naik gunung, dan evaluasi setelah naik gunung. Jangan sampai kita hanya mau naik gunung, punya uang yang cukup, perlengkapan yang memadai, kita langsung naik gunung. Padahal kita butuh manajemen perjalanannya, fisiknya juga kita butuh, agar kegiatan di alam kita bukan sekedar kita jalan ke alam, tapi kita nggak ada makna. Karena kan kita mau naik ke gunung kan harus ada yang kita ambil. Kita pulang itu dapat apa? Bukan cuma dapat capek doang, tapi kita dapat makna apa nih bisa kita ambil dari perjalanan yang kita lakukan. Puncak itu nggak akan kemana-mana. Lebih baik kita mundur lagi, balik ke belakang ketika tidak bisa sampai ke puncak, dan balik lagi di kemudian hari, daripada kita memaksakan sampai ke puncak tapi taruhannya nyawa. Oke. Jadi itu sih persiapan yang matang. Ini dia quote dari Kak Karisma. Jangan ambil apapun selain gambar. Jangan bunuh apapun selain waktu. Jangan tinggalkan apapun selain jejak. Jangan bakar apapun selain semangat. Dan jangan buang apapun selain rasa takut. Ya Kak ya? Ya, benar. Ya, oke. Dan ini adalah foto ketika di gunung Kak Karisma dengan ini pengenalan alam dengan Wirasena Kak ya. Ini anak-anak SMA semua nih ya.
Iya benar. Ya, dan Anak-anak ini SMA. Fotonya juga ini ketika di Merbabu ya kayak lewat motor ya? Merbabu ya. Oke. Pintel. Ya itu dia sesinya Kak Karisma. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih. Kak Karisma. Ini nggak ada tanya lagi nih ya anak-anak? Nggak ada nih. Oke, sebelum saya tutup nggak ada? Boleh nggak satu? Oh ya, satu. Ya, ini masih Satu aja. Oke, ini guru atau anak-anak nih? Saya guru. Boleh guru, boleh anak-anak. Oke. Ini sebenarnya mungkin mewakili, tidak hanya mewakili saya aja, tetapi mungkin mewakili anak-anak yang lebih tepatnya itu menghindari untuk ke lapangan. Mungkin saya mewakili juga untuk anak-anak juga. Begini Kak Karisma, banyak sekali mungkin ada beberapa guru dan ada beberapa murid-murid juga yang sebenarnya tidak suka dengan alam begitu Kak. Jadi tidak suka untuk naik gunung, tidak suka untuk kita ke alam, tidak suka untuk school camp atau apapun. Ini mungkin banyak sekali dari anak-anak MGS yang seperti itu juga Kak. Bagaimana caranya memunculkan kecintaan kita ke alam untuk mau naik gunung, mau school camp, mau untuk tantangan dengan alam begitu loh Kak. Ya. Gitu. Terima kasih. Bagaimana kita mempromosikan kegiatan alam begitu? Iya. Oke. Saya jawab. Biasanya emang kalau yang nggak suka langsung mindsetnya ketika di alam, wah tidur di tanah nih, wah makannya gimana nih, jalannya gimana nih, jalannya jauh nih, ntar kalau hujan gimana, kan pasti mikirnya itu pertama. Kalau yang orang nggak suka becek, nggak ada ojek gitu ya. Itu kan pertama liatin dulu nih apa pemandangannya, rute-rute perjalanannya. Nanti kita di perjalanan ini tuh ada wisata ini loh, kalau kamu capek kamu bisa istirahat di sini. Nah nanti kita jalan lagi ke sini, dan di situ tuh ada lebih bagus lagi, ada air terjunnya, kita bisa main air terjun di sana dan sebagainya. Jadi kita harus menggambarkan dulu, visualisasi dulu keadaan alam tuh seperti apa, karena kan mindset dia kan, wah di alam tuh gak enak, di alam tuh nanti kalau hujan repot, kalau jalan capek, kan mereka harus dimotivasi. Nanti ada view yang bisa dia nikmati ketika dia capek. Jadi ada bonus yang dia dapatkan ketika dia udah capek jalan, wah ternyata ada pemandangan bagus, jadi nggak sia-sia nih perjalanannya nih. Jadi ya itu harus pertama liatin dulu nih view-view yang akan kita dapatkan di sana, terus view-view seperti apa, lebih tepatnya ke situ. Oke. Ya, dan kalau untuk berkarya kita harus sehat ya. Kalau nggak sehat kita susah berkarya. Makanya pergi ke alam sebagai salah satu latihannya, ya nggak ya? Benar. Membentuk karakter. Iya, kalau supaya negara kita bangkit, kita bisa melaksanakan pembangunan, pemuda-pemudanya kan harus sehat. Dan salah satu caranya adalah dengan pergi ke alam. Dan itu adalah sebagai latihan supaya kita tetap kuat dan sehat, ya Kak ya? Benar. Oke, terima kasih untuk Kak Karisma atas waktunya. Mungkin nanti lain kali bisa main-main lagi. Oke, Pak Ramli mungkin ada yang disampaikan atau sudah cukup ya? Cukup. Oke. Terima kasih Kak Karisma. Terima kasih. Sekali lagi. Pak Renaldi. Ya, sharingnya. Oke. Itu dia sesi dari Kak Karisma tentang menjadi pencinta alam.